Selamat pagi, salam sejahtera, good morning untuk anak-anak kami sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Sari Zulkarnain, dan kali ini kita memasuki semester baru, yaitu semester genap pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 9. Nah, seperti yang kalian lihat di layar HP kalian atau di layar laptop kalian, untuk semester kedua kelas 9 pembelajaran bahasa Inggris, kali ini kita akan membahas mengenai present perfect tense. Ya, ini dia present perfect tense. Nah, apa itu present perfect tense? Present perfect tense itu adalah suatu kegiatan, suatu present, suatu pola atau suatu struktur kalimat, uh, yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi coba pahami ucapan saya ya. Present perfect tense itu adalah suatu pola atau suatu struktur kalimat untuk menjelaskan atau untuk menerangkan suatu kejadian ataupun suatu kegiatan yang sudah terjadi atau sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi present perfect tense ini bukan masa sekarang, bukan masa depan, tapi dia masa lalu dan pernah kita lakukan, ya, suatu kejadian atau suatu kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Nah, kata kuncinya di sini adalah sudah. Nah, jadi present perfect tense ini akan banyak berhubungan dengan kata sudah atau telah. Nah, sekarang kita lihat di sini di layar sudah nampak English grammar rules, ya. Rules, peraturannya. Jadi, nah di sini sudah ada afirmatif, negatif, dan question. Ya, biasanya kalau kelas 7 atau 8 kita menyebutnya dengan positif, negatif, interrogatif. Positif, negatif, interrogatif. Ya. Nah, afirmatif itu bentuk positif. Bentuk positif dari present perfect tense yaitu adalah subject ditambah have atau has ditambah past participle. Apa ini past participle? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, negatif. Ya, bentuk negatifnya subject ditambah haven't. Haven't ini singkatan dari have not. Have ditambah not, disingkat menjadi haven't. Atau hasn't. Hasn't ini singkatan dari has not, ditambah past participle. Nah, bentuk interrogatif atau bentuk questionnya, pindahkan have atau has-nya ke depan. Have atau has pindah ke depan, ditambah subject, ditambah past participle. Oke, jadi coba perhatikan lagi ya. Bentuk positifnya subject, have atau has plus past participle. Negatif subject plus have not atau haven't atau hasn't atau has not ditambah past participle. Questionnya have atau has ditambah subject ditambah past participle. Oke, biasanya ini dia ada tanda tanya. Kalau dia question biasanya di ujung ini nanti ada tanda tanya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, saya jelaskan dulu kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has. Ya. Kita menggunakan have kalau subjeknya itu I, you, we, they. Ya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, dan we, itu kita menggunakan have. Tapi kalau subjeknya he, she, dan it, itu kita menggunakan has. Ya. Jadi kalau nanti ditanya, jadi kalau nanti ada disuruh membuat kalimat, jadi kenapa di sini I itu pakai have? Karena peraturannya adalah I, you, they, dan we itu menggunakan have. Sementara he, she, dan it itu menggunakan has. Nah, ini ya, seperti rumusnya. Ini contohnya, seperti rumusnya, ini bentuk afirmatif atau bentuk positif. Bentuk positif, I ditambah have, ditambah past participle. Past participle ini kita sering menyebutnya dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya, studied. I have studied rest of the sentence ya. Jadi sampai di sini dia. I itu adalah subjek, have itu have atau has,
studied itu adalah past participle. Oke. Ya. Nah, lalu apa artinya I have studied for the exam? I have studied for the exam. Saya, have di sini artinya bukan mempunyai. Have di sini artinya adalah sudah atau telah. Jadi artinya di sini adalah saya sudah atau saya telah studied. Ya, studied ini adalah bentuk ketiga dari kata study. Ya, saya telah belajar for the exam, untuk ujian itu. I have studied for the exam. Saya sudah belajar untuk ujian itu. Lanjut ya. Contoh kedua. You have bought a new computer. You have bought a new computer. Yang artinya kamu, have di sini artinya tadi adalah sudah. Kamu sudah atau telah bought. Bought ini bentuk ketiga dari kata buy, membeli. Kamu sudah membeli sebuah komputer baru. Nah, sekarang yang pakai has. He. Kenapa dia pakai he? Kenapa dia pakai has? Karena subjeknya adalah he. He has eaten my chocolate. Dia telah memakan coklat saya. Ya. She has written an email. Dia telah menulis sebuah email. Eaten ini bentuk ketiga dari kata eat. Written ini bentuk ketiga dari kata write. Menulis, ya. Oke. Nah, di sini ada it has been cold this month. It di sini maksudnya cuaca, ya. Cuaca hari ini sudah dingin bulan ini. Cuaca hari ini sudah menjadi dingin bulan ini. Nah, been ini bentuk ketiga dari kata is mr. Jadi is mr itu bentuk ketiganya adalah been. Jadi semua to be, is, mr, was, were, bentuk ketiganya adalah been. Oke? Nah, selebihnya itu sama ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada kata kerja ketiganya atau past participle-nya itu studied ditambah id. Kemudian di sini both tidak perlu ditambah id. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, ya. Itu karena begini. Ya, perhatikan. Ada yang namanya irregular verbs. Kalau kalian perhatikan di layar HP atau di layar laptop kalian, ada namanya irregular verbs. Irregular verbs itu adalah kata kerja yang memiliki bentuk-bentuk yang unik. Contoh ya. Bentuk awalnya adalah swim. Bentuk pasnya atau bentuk masa lalunya adalah swam. Swam. Bentuk ketiganya swam. Ya, swim, swam, swam. Swim, swam, swam. Nah, karena kita mempelajari present perfect tense, di mana rumusnya yaitu menggunakan past participle, berarti kata kerja yang kita gunakan adalah swam. Jadi misalnya kita membuat kalimat. Sebentar. Misalnya kita membuat kalimat. Ya. Membuat kalimat, saya sudah berenang selama 2 jam. Ya. Salah kalimatnya seperti ini. Saya sudah berenang selama 2 jam. Oke. Bahasa Inggrisnya saya adalah I. Bahasa Inggris saya adalah I. Sudah. Nah, sudahnya itu kita menggunakan have atau has. Have atau has. Ya, kita menggunakan have. Ya, karena di sini I itu dia pasangannya have. Berarti sudahnya di sini I have. Nah, sayanya sudah. Saya sudah berenang. Nah, sekarang berenang. Nah, berenangnya kita pakai bentuk ketiga. Yang ini. Swam. Yang huruf U ya. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga. Berarti yang kita gunakan adalah swam. Saya sudah berenang. I have swam. Ya, I have swam. Selama itu for ya. For 2 hours. Saya sudah berenang selama 2 jam.
Oke. Kalau kita ganti kalimatnya, sekarang contoh yang berikutnya. Riko sudah menulis surat sejak tadi pagi. Riko sudah menulis surat sejak tadi pagi. Oke, perhatikan ya. Riko sudah. Nah, Riko tetap ya. Riko karena itu nama orang, jadi dia tetap. Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Sudahnya kita pakai apa? Nah, sudahnya kita pakai have atau pakai has? Riko ini sama dengan he. Riko ini sama dengan he. Ya, Riko itu kan dia laki-laki. Riko ini sama dengan he. Ya, Riko ini dia sama dengan he. Berarti kalau he pasangannya adalah has. Berarti di sini Riko sudahnya adalah has. Riko has menulis. Coba kita lihat. Menulis. Oke, menulis. Oh, di sini tidak ada. Oke. Menulis itu write. Ya, menulis itu write. Ya. Tapi karena kita memakai bentuk ketiga, dia menjadi written. Riko has written a letter, sebuah surat, sejak itu since. Ya, sejak since tadi pagi, since this morning. Riko sudah menulis surat sejak tadi pagi. Riko has written a letter since this morning. Oke. Kita lanjut. Ya, sampai situ mungkin mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, itu adalah bentuk afirmatif atau bentuk positif. Nah, kemudian ini tadi kan irregular verbs. Irregular verbs itu dia swim, swam, swam yang bentuknya unik. Nah, ada juga yang bentuknya ada juga namanya regular verbs. Kalau regular verbs itu dia cukup ditambah ed di belakangnya. Accept, accepted, accepted. Agree, agreed, agreed. Ask, ask, ask. Jadi believe, believe, believe gitu. Cukup ditambah ed di belakangnya. Ya, itu regular verbs. Kalau dia irregular verbs, dia bentuknya berubah-berubah. Teach, taught, taught. Buy, bought, bought. Speak, spoke, spoken. Do, did, done. Gitu ya. Oke. Nah, biasanya nak, kalau kalian punya kamus yang model lama, ya kamus model lama biasanya di tengah-tengah kamus kalian itu ada tuh irregular verbs sama regular verbs. Jadi Pak, gimana? Misalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana kita tahu misalnya contoh, ya, take, misalnya, Pak, take ini kan artinya mengambil. Misalnya kalian ada pertanyaan seperti ini, take ini kan artinya mengambil. Take ini irregular atau regular, gitu kan? Take ini regular atau regular. Nah, caranya nak, kalian coba cari di daftar-daftar seperti ini. Kalau ini daftarnya kurang lengkap ya, daftar yang saya punya ini kurang lengkap. Nanti akan saya share sama kalian daftar yang lengkap, ya. Kalian nanti akan cari take. Nah, di sini take tidak ada. Kalau kita cari take, bentuk ketiga dari take itu adalah take bentuk pertamanya. Bentuk keduanya took. Bentuk ketiganya taken. Nah, berarti kalau bentuknya berubah-berubah seperti ini, maka sudah jelas take ini adalah irregular. Ya, tidak beraturan. Nah, lalu gimana misalnya menolong? Menolong, help. Help, menolong. Nah, menolong ini dia irregular atau regular. Nah, tinggal nanti akan saya share ya. Nanti akan saya share daftar irregular verbs. Nah, jadi nanti kamu cari di irregular verbs-nya itu, di daftar itu, ada nggak kata help? Kalau nggak ada kata help, udah pasti dia itu adalah regular. Kalau regular, dia cukup ditambah di belakangnya ed. Cukup ditambah di belakangnya ini ed. Help. Gitu. Ya. Jadi itulah dia irregular sama regular verbs. Oke. Nah, untuk saat ini, untuk kali ini nak,
kita hanya akan mempelajari bentuk irregular, bentuk regular, sama bentuk positif dari present perfect tense. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari bentuk negatif dan bentuk berbentuk pertanyaan. Nah, untuk kali ini cukup sekian dulu. Nah, nanti sekitar jam 2, sorry, maksud saya kalau tidak jam 2 nanti mungkin minggu depan saya akan kasih soal mengenai present perfect tense ya. Jadi untuk kali ini tolong dipelajari ini dulu. Minggu depan saya akan kasih soal mengenai present perfect tense. Soalnya nanti dalam bentuk um, dalam dalam bentuk question, kalian nanti tinggal klik-klik aja jawabannya di situ ya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat tahun baru, walaupun agak telat saya mengucapkannya. Dan tolong dulu nak, untuk kali ini kita agak serius. Jangan lagi ada kayak kemarin, yaitu banyak tugas yang tidak dikumpulkan. Minggu depan saya akan kasih tugas, dan tugasnya itu harus sudah selesai di waktu yang saya tentukan. Semuanya harus mengerjakan ya. Saya cuma mengajar satu kelas nak, jadi tolong agak agak ligat lah ya, karena kalian sudah kelas 3. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Thank you.